Datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan cara pemerintah menghilangkan dan menghapus para tenaga honorer bodong sesuai dengan hasil verifikasi dan audit dari Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan BPKP. Informasi selengkapnya silakan ditonton dan disimak secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, kasus honorer bodong saat ini kembali viral setelah hal itu dibocorkan oleh anggota DPR terkait dengan hasil audit sementara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nah, rekan-rekan, honorer bodong ini mencuat di tengah impian jutaan tenaga non-ASN berubah status menjadi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Diketahui bahwa persoalan atau penyelesaian persoalan 2,3 juta tenaga honorer itu diundur tenggat waktunya dari 28 November 2023 menjadi Desember tahun 2024. Kasus honorer bodong hampir selalu muncul pada setiap momen seleksi aparatur sipil negara yang sempat heboh saat pelaksanaan seleksi CPNS 2013-2014 yang lalu. Namun ada perbedaan waktu verifikasi data honorer. Pada seleksi CPNS 2013-2014 yang lalu, verifikasi data honorer kedua itu dilakukan setelah pelaksanaan tes. Akan tetapi saat ini verifikasi dan data audit tenaga honorer ini dilakukan sebelum pelaksanaan tes CPNS. Jadi beda dengan apa yang terjadi di 2013 dan 2014 yang lalu. Saat ini kegiatan verifikasi data tenaga honorer telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan bekerja sama dan melibatkan Lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sebelum pemerintah melakukan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi P3K secara besar-besaran. Jadi memang dilakukan proses audit ini dilakukan sebelum pelaksanaan seleksi dan penerimaan P3K secara besar-besaran. Nah, rekan-rekan sekalian, proses pemeriksaan oleh BPKP ini masih terus berlangsung sampai dengan berita ini diterbitkan. Proses audit itu masih belum selesai, namun anggota DPR RI, khususnya dari Komisi 2 DPR RI, Bapak Mardhani Alisera, mengatakan ke publik bahwa pihaknya sempat mendapatkan bocoran bahwa sudah ada temuan sebanyak sekitar 1 juta lebih tenaga honorer titipan alias honorer bodong. Apakah memang apa yang dikatakan oleh anggota DPR RI ini benar adanya? Tentu belum ada klarifikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara termasuk dari BPKP. Akan tetapi setidaknya setidaknya ini bisa menjadi data sementara kalau memang informasi ini benar bahwa sebanyak 1 juta tenaga honorer itu ternyata honorer titipan. Yang jelas pemerintah sisa mendiskualifikasi mereka yang termasuk ke dalam honorer bodong, dan tentu dengan didiskualifikasi dan dihapusnya 1 juta honorer ini maka akan menyisahkan sebanyak 1,4 juta tenaga honorer dari semula 2,4 juta. Tentu hal ini bisa memudahkan para tenaga honorer yang memang mengabdi itu bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, apakah itu pegawai negeri sipil maupun P3K. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah memang benar
yang sampai ada kesalahan data. Tentu yang memang honorer yang telah lama mengabdi akan tetapi kurang gesit dalam mengurus berkas, maka bisa saja didiskualifikasi. Sama dengan kejadian-kejadian pada saat verifikasi di tahun 2013 yang lalu, teman saya sendiri itu telah mengabdi dari tahun 1997 akan tetapi tidak bisa lolos di dalam verifikasi berkas. Entah apa persoalannya, yang pastinya sampai dengan saat ini yang bersangkutan itu belum bisa diangkat dan belum terangkat menjadi aparatur sipil negara. Sementara banyak yang pihak yang lain yang memang mungkin memiliki backup di level pimpinan itu bisa lolos di dalam verifikasi berkas. Jadi memang Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan harus hati-hati dan lebih teliti lagi di dalam menetapkan para tenaga honorer bisa dikategorikan sebagai kategori bodong. Tetapi yang pastinya bahwa jika memang honorer itu terbukti memang bodong dan faktanya memang bodong, maka tentu ini menjadi kabar baik bagi rekan-rekan yang telah lama mengabdi, oleh karena setidaknya bisa mengurangi beban negara apabila diangkat menjadi P3K. Tentu membuka peluang yang lebih besar kepada para tenaga honorer itu untuk bisa diangkat menjadi P3K. Rekan-rekan, dibanding jumlah total 2,3 juta tenaga honorer, angka 1 juta ini tentu bukanlah sedikit. Angka tersebut masih berpotensi masih bertambah lantaran proses penyisiran, audit, dan verifikasi serta validasi data honorer saat ini masih berjalan. Nah, apabila memang angka 1 juta ini terbukti memang itu honorer bodong, maka setidaknya bisa meringankan keuangan negara dan bisa membuka peluang kembali untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dan tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa harus hati-hati, jangan sampai memang ada tenaga honorer yang memang sudah mengabdi sejak lama akan tetapi mungkin ada kekurangan berkas sehingga bisa dinyatakan bodong. Dan mudah-mudahan tidak merugikan rekan-rekan tenaga honorer lain. Nah rekan-rekan, jika ternyata jumlah tenaga honorer asli nantinya jauh dari 2,3 juta, hal itu bukanlah hal yang mengejutkan jika dibandingkan dengan kasus 2013 dan 2014. Saat itu Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayaan Aparatur Negara, Herman Suryatman, menyebutkan bahwa dari sekitar 210.000 peserta tes CPNS yang lulus, sekitar 30.000 diantaranya adalah honorer K2 bodong, sehingga tidak bisa mengikuti proses pemberkasan di Badan Kepegawaian Negara. Temuan per daerah itu pernah diungkapkan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat itu, yakni Aswar Abu Bakar. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayaan Aparatur Negara, disampaikan bahwa dari sejumlah daerah yang sudah mengirimkan datanya ke kepegawaian, tentu hasilnya terjadi penurunan yang sangat signifikan. Ada tenaga honorer K2 sebanyak 1.800 yang lulus tes 800 orang pada saat itu. Nah rekan-rekan, tentu kejadian itu setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi pihak terkait agar lebih hati-hati terhadap data tenaga honorer, apalagi yang sudah terdata di dalam database PKN. Nah rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Terima kasih. Silakan dikirimkan komentar di kolom video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.